Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, firman yang akan mendasari perenungan kita, satu ayat yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangkan satu kali lagi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal tidak dinantikan. Lahir terhina namun mulia. Saudara, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia dan lahir secara terhina? Mengapa Dia harus meninggalkan kemuliaan takhta di sorga? Mengapa Dia harus lahir di keluarga yang miskin? Di kandang binatang? Dan pengunjung pertamanya adalah para gembala yang dipandang hina oleh kebanyakan orang pada masa itu. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudaraku, apa itu hina? Apa itu mulia? Saudara, dalam perjanjian lama, saya memperhatikan Alkitab kita, LAI, ya, menggunakan kata hina untuk beberapa kata Ibrani yang berbeda. Hina bisa berarti rendah, tidak berarti secara status sosial. Hina bisa berarti miskin secara ekonomi. Hina berarti tidak memiliki prestasi. Saudara, kalau perhatikan kata hina yang digunakan untuk menerjemahkan beberapa bahasa Ibrani tadi, semua kata hina ini, saudara, berkaitan dengan relasi horizontal. Manusia dengan sama manusia. Atau lebih tepat saya katakan manusia berdosa kepada sesama manusia berdosa. Memandang rendah. Menindas. Melabel dengan perkataan hina. Tidak pantas. Tidak layak. Kamu beda status dengan saya. Kamu tidak mungkin seperti ini. Beda intelektual dan sebagainya, saudara. Contoh, saudara. Ketika Saul dipilih oleh Allah dan lewat Nabi Samuel dia diberitahukan akan pemilihannya sebagai raja bagi bangsa Israel. Raja yang pertama. Saul berkata, bagaimana mungkin dia adalah suku yang terkecil dari kaum yang paling kecil dari segala kaum Israel. Dari suku Benyamin, saudara. Dalam kitab Hakim-Hakim dicatat bagaimana suku Benyamin hampir punah. Karena ulah mereka membela kaum mereka yang berbuat durjana. Lalu seluruh suku-suku lain berkumpul untuk menyerang. Hampir Benyamin habis. Hampir satu suku punah dari 12 suku Israel. Hanya karena anugerah Tuhan, kesadaran dari 11 suku tersebut, akhirnya suku Benyamin tidak dibinasakan. Saudara, suku Benyamin menjadi suku yang kecil, suku yang dipandang rendah, suku yang dianggap tidak punya kontribusi apa-apa. Saul berkata, aku kecil, aku rendah, aku tidak layak. Contoh lain, saudara. Hana, ibu daripada Samuel. Dia mengucapkan satu puisi pujian setelah Tuhan mengaruniakan Samuel sebagai anak. Yang melepaskan dia dari aib pada masa itu. Sebagai seorang yang tidak memiliki kemuliaan sebagai seorang ibu. Dia mengatakan di dalam puisinya di pasal 2 1 Samuel. Ia membangkitkan orang yang hina. Atau orang yang miskin dari debu.
Saudara, ini semua adalah label-label yang dibuat manusia berdosa kepada sesamanya. Kehinaan yang diakibatkan oleh dosa. Saudara, namun ada satu kata yang menarik perhatian saya ketika menyelidiki kata hina ini. Kata ini juga digunakan dalam konteks sosial. Ya, bicara tentang sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Namun kata ini menarik, saudara, kenapa? Karena kata ini dalam bahasa Ibrani kalal. Arti harafiahnya ringan. Lalu ada lawannya, kata kabot. Arti harafiahnya berat. Tetapi juga diartikan mulia. Berbobot. Satu kemuliaan dibandingkan satu keringanan, satu kesepelean, sesuatu yang hina. Nah, saudara, kata hina ini khususnya kalal tidak banyak dipakai. Tetapi ada satu ayat yang menarik, saudara. Ayat yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Dari mulut Daud sendiri keluar kalimat seperti ini, saya bacakan saudara ya, atau saya parafras saja ya. Daud berkata begini, dia menjawab istrinya, Mikal. Mikal itu adalah putri Saul. Jadi Saul musuh Daud sekaligus bapak mertuanya. Mikal mencemooh Daud. Mikal memandang rendah Daud. Karena apa? Karena Daud ketika dia sudah naik jadi raja atas Israel, dia berusaha memindahkan tabut perjanjian ke kota Yerusalem, ibu kota yang baru, ibu kota yang suci. Dia berusaha memindahkan kemah suci, tabut perjanjian, supaya Allah hadir, dihormati, disembah di kota Yerusalem sebagai kota suci. Maka dia melakukannya sesuai dengan perintah Taurat. Para imam atau orang Lewi yang bertugas mengangkut tabut perjanjian diarak masuk ke Yerusalem. Daud memimpin di depan dengan menari-nari, dengan membuka bajunya sehingga telanjang, menari-nari didampingi para perempuan yang lainnya yang menari, menyanyi, mengadakan selebrasi, menyambut kehadiran Allah dalam simbol tabut perjanjian masuk kota Yerusalem, saudara. Mikal memandang rendah. Mikal berkata kepada Daud, engkau merendahkan dirimu. Engkau membuat dirimu hina, martabatmu sebagai raja rusak. Tapi apa jawab Daud? Di ayat 22 Daud menjawab, aku lebih suka memperhina diriku bersama dengan budak-budak perempuan ini, dan dengan mereka aku mau mendapatkan kehormatan atau kabut. Kalal, kehinaan dipakai, dikontraskan dengan kabut, saudara. Dan sebelum Daud ngomong itu, dia mengatakan, aku melakukannya demi Tuhan. Saudara, menarik sekali. Kata kalal yang berarti hina, yang dipakai untuk membandingkan status orang lain dengan orang lain, yang dipakai untuk menindas orang. Daud berkata, di hadapan Tuhan, baik kalal maupun kabut, hina atau mulia, tidak ada artinya. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan yang mulia, satu-satunya kabut, semua kalal, semua hina, semua tidak layak. Saudara, itu makna kata kalal. Dengan kesadaran Daud mengatakan, kita semua siapapun di hadapan Allah kalal. Tidak layak, maka aku mau membiarkan diriku dicemooh orang lain tidak masalah, tapi aku mau memuliakan Allah. Aku mau menyatakan Allah yang mulia, Allah patut dihormati. Kalau perlu biarlah aku tambah terhina, gak peduli. Yang penting Allah dimuliakan. Saudara, kata kalal ini dipakai di kitab Ayub. Dari mulut Ayub keluar kata, aku seorang yang kalal di hadapan Allah. Mulutku kututup di hadapan Allah. Mengapa demikian? Tuhan menantang Ayub ketika Ayub menantang dia, Allah.
Ya, kenapa Ayub bisa menantang Allah? Karena Ayub ditantang 3 temannya. Kamu menderita, sakit. Kamu kehilangan anak-anakmu, kehilangan hartamu jadi miskin. Kamu menderita, kamu hina. Karena kamu berdosa kepada Allah. Ayub tidak merasa berdosa kepada Allah sehingga harus menerima penderitaan-penderitaan itu. Dia berusaha membantah, berkata kepada 3 temannya, buktikan. Buktikan kalau aku memang salah. 3 temannya tidak bisa membuktikan. Tapi 3 teman yang terus mendesak dia, mengakui dia berdosa. Mengakui dia kalal. Akhirnya Ayub, dari kepada 3 teman itu dia berpaling kepada Allah. Terpancing, saudara. Untuk mengatakan, Allah, tunjukkan kalau memang aku berdosa. Tunjukkan kalau memang aku salah. Kenapa aku menderita? Lalu Allah menjawab. Waktu Allah menjawab, Allah tidak menjawab kenapa Ayub menderita. Allah hanya mengatakan, siapa kamu manusia? Siapa kamu? Sehingga berani menantang aku. Jawab aku Ayub. Lalu Ayub keluarkan statement itu. Aku seorang yang hina. Kalal. Aku tidak layak di hadapan Tuhan. Kesadaran Ayub bertemu dengan Allah yang mulia. Membuat dia sadar, dia kalal. Dia orang berdosa, dia orang yang tidak punya apa-apa. Walaupun, saudara yang menarik di kitab Ayub ini, kata kabut tidak digunakan kepada Allah. Kata kabut digunakan untuk menunjukkan dulu Ayub seorang yang berhikmat, seorang yang mulia dihormati oleh orang lain. Karena statusnya sebagai orang berhikmat. Yang sekarang kenyataan sudah berbeda karena penderitaan yang macam-macam sehingga dia dituduh berdosa. Kata kabut digunakan untuk Ayub, saudara, ya. Dalam konteks sosial. Dalam konteks orang memuja Ayub, tapi sekarang pada saat dia menderita, sekarang menghina Ayub. Sebagai orang berdosa, orang yang terhina, orang yang kalal, saudara. Saudara, kata kabut sangat penting untuk kita mengerti sebagai mulianya Allah. Khususnya terdapat di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran, ya, ketika Israel habis menyembah lembu emas di Keluaran pasal 32, ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, untuk menerima segala hukum Taurat, umat menjadi liar, lalu dipimpin oleh Harun membuat lembu emas menyembah. Dan Tuhan di dalam murkanya ingin memusnahkan umat yang terhina karena dosa. Tapi Musa bersyafaat. Musa mengatakan, Tuhan engkau yang mulia. Kalau engkau binasakan umatmu ini yang memang berdosa, yang memang pantas dibinasakan, nanti namamu, nanti kemuliaanmu dinodai. Karena orang-orang dari luar yang tidak mengenal engkau, melihat akan mengatakan, Allahnya Israel sudah bawa keluar dari Mesir, tetapi tidak sanggup bawa ke tanah perjanjian, lalu dibinasakan di padang gurun. Allah tidak jadi membinasakan. Allah memberi pengampunan, karena memang dia Allah yang penuh dengan kasih setia. Lalu Musa bertanya, Tuhan apa tandanya, apa buktinya engkau mengampuni? Berikan aku bukti. Di pasal 33, Musa berkata, perlihatkan aku kemuliaanmu. Perlihatkan aku kemuliaanmu. Tuhan bilang, Allah bilang, tidak bisa Musa. Siapa yang melihat kemuliaanku pasti mati. Karena kita semua manusia berdosa. Tapi spesial buat Musa, Tuhan bilang, aku akan berjalan di satu lembah di mana di lekuk gunung dan engkau akan melihat punggungku. Tidak bisa melihat kemuliaan Allah, tidak bisa melihat kabut Allah. Kenapa? Semua manusia berdosa adalah kalal, adalah terhina, adalah akan binasa dan masuk neraka. Saudara, itu kata kalal yang sejatinya harus dimengerti. Kenapa Kristus datang ke dalam dunia? Ketika dia datang ke dalam dunia sebagai orang yang miskin, dari keluarga miskin, lahir dan harus dibaringkan di palungan, di tempat yang tidak pantas sesuai dengan harkat manusia. Kehinaan yang dia alami adalah kehinaan dari manusia berdosa
yang memandang status, yang memandang status sosial, memandang segala-galanya. Semua itu karena belenggu dosa, sehingga manusia memandang manusia lain dan menindas manusia lain karena belenggu dosa. Kristus datang rela menerima kehinaan itu, supaya dia boleh hadir bersama-sama manusia berdosa. Bedanya Yesus tidak berdosa. Bedanya Allah, Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi kalau kita melihat perjalanan Yesus dari waktu ke waktu di dalam perjalanan dia, setelah datang terhina. Dari bayi dalam keluarga yang miskin, sekali lagi lahir di tempat yang tidak pantas sebagai manusia. Didatangi, dikunjungi, pengunjung pertamanya adalah gembala yang juga dipandang hina pada masyarakat pada waktu itu. Seluruh kehidupannya dia dicemooh, ditolak. Memang ada sebagian orang menerima, yaitu para muridnya. Tentu karena anugerah alam bisa melihat sesuatu yang berbeda dari diri Yesus. Tetapi di pandangan manusia, dia hina. Bahkan sampai harus naik ke atas kayu salib sebagai puncak penghinaannya. Karena dianggap orang berdosa yang layak dihukum mati. Dan apa yang terjadi di kayu salib? Ketika dia naik ke atas kayu salib. Segala kehinaan yang dilabelkan manusia kepadanya memuncak kepada dia kemudian. Ayat yang kita baca tadi, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa. Dibuat menjadi dosa. Menanggung semua keberdosaan manusia. Menjadi benar-benar terhina karena dosa manusia. Tapi untuk apa? Untuk supaya manusia dibenarkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehinaan yang kita alami karena keberdosaan. Kehinaan yang kita alami karena kita ada dalam belenggu dosa. Membuat kita tidak bisa melihat Allah yang mulia. Membuat kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita melihat orang lain bisa direndahkan, bisa diejek, bisa dilabel, bisa ditindas, kita akan lakukan itu. Karena kita berdosa. Atau kalau kita melihat orang terlalu hebat, lebih besar dari saya tidak mungkin mengalahkan dia, maka kita akan tunduk. Bahkan kalau perlu menjilat. Semua itu ada di dalam konteks keberdosaan manusia. Tidak bisa menyadari ada Allah yang mulia. Karena hidupnya dibelenggu oleh dosa. Hidupnya dibelenggu oleh dosa. Sedemikian. Sehingga dia hanya tahu bagaimana menjalani hidup, berjuang untuk mendapatkan kemuliaan diri. Tapi kemuliaan itu kemuliaan yang semu. Karena pada hakikatnya dia ada di dalam kehinaan karena dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya. Kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Supaya waktu dia menjadi sama terhina di situ. Dia boleh menyadarkan manusia terhina. Untuk melihat kepada Allah Bapa. Orang sesaleh Ayub. Ketika dia diperhadapkan dengan Allah yang mulia, dia sadar dirinya berdosa. Dia tidak berani berkata-kata lagi. Dia tidak berani berbantah-bantah lagi. Musa melihat kemuliaan Allah, juga tidak tahan. Hari ini, saudara, kita merayakan malam lilin terang, saudara. Lilin-lilin yang kecil yang kita miliki, saudara. Di dalam diri kita karena kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ya. Allah yang mulia, lewat Tuhan Yesus yang menanggung keterhinaan kita, memberikan kemuliaannya kepada kita. Kita hari ini, saudara, yang sudah percaya Tuhan Yesus, memiliki kemuliaan Allah. Kemuliaan yang memang diberikan sejak awal ketika Allah menciptakan manusia, yaitu manusia sebagai gambar Allah. Dengan kapasitas ilahi, agar kita dapat menjadi saksi, menjadi representatif Allah, memancarkan kemuliaannya. Tetapi itu jatuh, itu hilang, itu rusak karena dosa. Itu rusak dan hilang karena perbuatan dosa, dan kemudian karena belenggu dosa, sehingga manusia hidup di dalam kehinaan, saudara. Namun, karena dia datang, menanggung kehinaan itu. Dia mati buat kita, saudara. Natal baru bagian pertama dari episode
inkarnasi Kristus yang memuncak kepada salib. Yang memuncak pada pengorbanan dia. Yang memuncak pada pengorbanan dia memikul semua kehinaan manusia. Dan karena dia sudah memikulnya buat kita, saudara. Dan dia bangkit, saudara, membuktikan dia Allah yang hidup, menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Maka kemuliaan Allah dapat kita dapatkan kembali. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus diaplikasikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dari kehinaan kita, dosa kita diampuni, kita dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Kita dikembalikan pada kemuliaan Allah karena kuasa yang sudah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus tersebut, saudara. Hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang memancarkan kemuliaan Allah. Memang belum sempurna. Memang ada satu proses yang harus terjadi dalam hidup kita setelah percaya Kristus. Setelah mengalami keterhinaan kita. Belenggu dosa itu dipecahkan, dipatahkan. Waktu kita diberikan kemampuan karena hidup baru yang Tuhan berikan. Kita dimampukan kembali memancarkan kemuliaan Allah. Dan kita dipanggil untuk memancarkan kemuliaan Allah. Seperti lilin-lilin yang dinyalakan dan seperti malam terang lilin ini, saudara. Kita dipanggil untuk menyaksikan kemuliaan Allah lewat hidup kita yang sudah mengalami pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama bisa kita lakukan di malam terang lilin ini. Menyadari Kristus yang mulia, tapi datang terhina demi kita yang terhina di dalam dosa, mendapatkan kemuliaan. Oh saudara, melihat atau menyadari hal tersebut membuat kita tidak bisa dan tidak boleh sombong. Kalau hari ini kita dapat menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Ada kemuliaan Allah yang memancar lewat hidup kita. Itu semua karena karya Kristus. Itu semua karena belas kasih Allah. Itu semua karena kuasa Allah. Tidak ada sedikit pun bagian kita. Tidak ada dan tidak boleh kita sombong. Sebaliknya kita harus mensyukuri anugerah Allah tersebut. Sebaliknya kita harus memikirkan, merenungkan kemuliaan Allah tersebut. Dan kemuliaan Allah justru, saudara, justru terlihat ketika Kristus taat memikul segala kehinaan itu. Saudara, malam ini kita refleksikan itu. Saudara, ya. Dia adalah Allah yang mulia, tidak pernah kehilangan kemuliaannya. Walaupun sesaat ketika di dalam dunia ini dia tidak mengumbar kemuliaannya. Ya, itu yang dimengerti di dalam Filipi pasal 2, kenosis, mengosongkan diri. Dia bukan berhenti jadi Allah, dia tetap Allah yang mulia, yang berkuasa. Tapi dia tidak memakai kemuliaan itu, tidak pakai kuasa itu untuk kepentingan diri. Dia bisa bikin mujizat karena dia Allah. Dia bisa melakukan hal-hal yang membuat orang memuliakan Allah. Dia hanya melakukan itu ketika itu akan memuliakan Allah atau akan menolong orang menjadi lebih baik. Orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh disembuhkan lumpuhnya, yang buta dicelikan. Semua untuk kemuliaan Allah. Semua karena belas kasih Allah kepada orang-orang yang menderita karena dosa. Dia melakukan itu karena ketaatan pada kehendak Bapa. Dia bersedia menahan kemuliaannya supaya dia boleh taat kepada Allah Bapa sampai naik ke atas kayu salib. Maka di dalam doa Tuhan Yesus, Yohanes 17, sesaat sebelum Getsemani dan salib, dia berdoa dan mengatakan, Bapa, aku sudah menyelesaikan tugasku, yaitu memuliakan Engkau. Sekarang kembalikan aku kepada kemuliaanku semula. Itu doa Tuhan Yesus yang mau mengatakan, aku sudah menyelesaikan tugas. Kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus justru terbukti lewat pengorbanan dia menjadi terhina. Saudara, ketika kita merefleksikan itu, sekali lagi saudara, tidak ada kesombongan yang boleh hadir dalam hidup kita. Karena kalau dia Allah, putra, pribadi kedua Allah Tritunggal, tidak mau berkorban, tidak mau menjadi terhina. Demi kita tetap orang yang terhina di bawah dosa, dan kita tetap adalah orang-orang yang akan binasa karena dosa. Dua ayat yang penting
untuk kita menyadari hal ini adalah Roma 3 ayat 23. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semua manusia terhina. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23, adalah maut. Di mana manusia yang dalam keterhinaannya dibelenggu dosa, pasti binasa. Kalau Kristus tidak taat kepada kehendak Bapa, turun menanggung kehinaan manusia. Sampai pada puncaknya di kayu salib. Kita semua yang masih terhina dalam dosa akan binasa. Tidak seorang pun akan selamat. Saudara, kita refleksikan itu pada malam hari ini. Supaya kita menyadari sungguh-sungguh betapa pengorbanan yang besar demi kita mendapatkan kemuliaan Allah. Dan hari ini kita sudah mendapatkan kemuliaan Allah bukan untuk dimegahkan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibandingkan dengan orang lain. Saya orang Kristen yang hebat, orang Kristen yang melayani, orang Kristen yang mulia. Kamu orang berdosa, layaknya neraka. Karena kita semua sama, saudara. Layaknya neraka sebelum dapat anugerah keselamatan di dalam Kristus. Sebelum pengorbanan Kristus, mendapatkan pengorbanan Kristus menjadi terhina demi kita boleh mendapatkan hidup yang baru, mendapatkan kemuliaan yang Allah sediakan. Saudara, tidak ada kata sombong. Yang adalah rasa syukur, yang adalah rasa bersyukur, memuji, menyembah Dia. Dan mengatakan engkau Allah yang mulia. Pengorbananmu justru membuat kami celik mata melihat kemuliaan Allah. Kami bersyukur malam ini, di malam lilin terang, kami dibuka, diterangi kembali. Melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu lewat ketaatanmu berkorban. Sehingga hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua yang bisa bukan hanya refleksi secara teologis saja, tapi apa yang bisa kita lakukan. Mari, berdasarkan kemuliaan Allah yang sudah saudara dan saya terima. Kita tidak lagi memandang sesama manusia. Dengan ukuran-ukuran, label-label yang dibuat oleh manusia. Yang menghina sesamanya, menindas sesamanya. 2 Korintus 5 ayat 17, ayat yang sangat terkenal bukan? Siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berbaru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita yang sudah mendapatkan kemuliaan Allah, kita yang sudah dibebaskan dari belenggu keterhinaan di dalam dosa, kita perlu belajar melihat dari kacamata Allah, melihat dari kacamata kemuliaan Allah, melihat semua manusia berdosa, termasuk diri sendiri, dulu juga berdosa, adalah kalal, adalah hina. Tidak pantas, tidak layak. Dan kalau kita merefleksikan di dalam malam terang lilin hari ini, saudara. Kita belajar untuk menanggalkan semua label-label sosial yang mungkin kita juga pakai untuk membedakan diri kita seorang lebih baik, lebih saleh, lebih rohani, lebih pantas dibandingkan dia yang mungkin karena miskin dia hina. Mungkin karena dia tidak berpendidikan, dia hina. Mungkin karena dia bukan berasal dari status sosial yang tinggi, hanya rakyat biasa, bahkan fakir. Dia penyakitan, berarti dia sedang dikutuk Tuhan. Semua label yang dibuat dunia berdosa, saudara. Yang dulu kita juga tanggung, tapi dia sudah menanggung buat kita. Mari kita belajar lepaskan itu, saudara. Mari kita belajar sekarang melihat dari kacamata Allah. Semua memang terhina karena dosa, tapi karena dalam kasih Allah, Allah ingin mengembalikan semua yang terhina itu menjadi mulia. Mulai dengan kita belajar menghargai sesama kita, mengasihi sesama kita, tidak melabel mereka. Bahkan kita mulai menyatakan kepada mereka, ada kemuliaan Allah yang harusnya engkau miliki karena Allah mengasihi engkau. Kita memberitakan kabar baik. Tentu, saudara, sebelum kabar baik diberitakan, kabar buruk harus diketahui lebih dahulu. Saudara, saya senang ketika seorang teman dulu, teman dosen, saudara ya, mengatakan mau memberitakan kabar baik, nggak akan ada orang mau terima kalau nggak tahu kabar buruknya. Saudara, kalau dokter berkata ada kabar buruk, engkau kena kanker stadium terakhir. Kabar buruk itu membuat syok, bukan? Kabar buruk itu membuat kita kemudian menjadi
Entah bagaimana. Tetapi dokternya tidak berhenti di situ. Dokter kemudian berkata, ada kabar baik. Pengobatan yang terbaru sudah ditemukan. Terapi terbaru sudah ditemukan yang hasilnya besar kemungkinan untuk sembuh. Kanker itu bisa ditolong dengan pengobatan mutakhir. Ada kabar baik, maka kabar baik itu akan disambut menjadi pengharapan hidup yang sudah menjadi putus asa karena kanker stadium yang membuat dia tahu hidupnya tidak berapa lama lagi. Tapi dapat kabar baik, saudara. Memberitakan Injil, memberitakan kemuliaan Allah, harus dimulai juga dengan kita manusia berdosa, dibelenggu oleh kehinaan. Tetapi ada kabar baik, Kristus sudah datang, kita sedang merayakannya di hari-hari ini, malam lilin Natal, terang lilin, dan besok tanggal 25 hari Natal. Kristus sudah datang. Kristus sudah datang untuk menanggung kehinaanmu, kehinaanku. Dan lewat kematiannya di kayu salib, dia menanggung dengan tuntas. Dan siapa yang percaya kepadanya menerima kemuliaan Allah. Ada kabar baik. Apa yang saudara bisa lakukan? Masih ada kesempatan malam ini, saudara. Ajak teman-teman saudara yang masih hidup di dalam dosa. Ajak mereka, ayo ikut ibadah Natal besok, tanggal 25 ini. Ikut ibadah Natal supaya engkau boleh mendengar berita yang baik, yang akan membuat kabar burukmu berakhir. Karena dia sudah datang, 2000 tahun yang lalu, dia sudah menanggung semua dosamu dan semua kehinaanmu. Dan sekarang, engkau boleh menerima kemuliaan Allah. Saudara tambahkan seperti saya dulu. Saya dulu juga terhina, dibelenggu dosa. Saya dulu hidup di dalam dosa, tapi karena anugerah Allah. Bukan karena saya lebih baik dari kamu. Bukan karena saya lebih pantas dari kamu. Semata-mata anugerah Allah. Hari ini saya memiliki kemuliaan Allah itu. Maukah kamu juga memiliki kemuliaan Allah? Saudara mulai mendoakan, siapa yang saudara mau ajak kesempatan hanya satu malam ini, saudara ya. Kalau saudara belum melakukan itu, segera sesudah ibadah ini, ambil handphone saudara, WA teman saudara, WA saudara, keluarga saudara, ajak dia dalam ibadah Natal besok. Supaya boleh menerima terang kemuliaan Allah. Supaya sungguh menjadi jelas buat dia, ada juru selamat yang mengasihi dia. Yang sudah berkorban buat dia. Yang mau menyelamatkan dia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lahir terhina. Namun mulia. Sungguh menjadi satu refleksi. Yang bukan hanya membawa kita mengagumi Allah. Menyembah dia. Tapi menggerakkan kita untuk keluar. Keluar menyaksikan kemuliaan itu. Lewat hidup saudara, lewat hidup saya, yang Tuhan sedang ubah. Yang Tuhan sudah berikan kemuliaan, tapi sedang Tuhan ubah. Saudara, kita sedang dalam proses, kita belum sepenuhnya sempurna, tapi justru dalam proses itu, orang-orang di sekeliling kita boleh melihat perubahan hidup. Orang-orang di sekeliling kita boleh melihat berbeda dulu ketika masih di dalam dosa, dengan sekarang sudah jadi pengikut Kristus. Adakah, dapatkah orang-orang di sekeliling saudara melihat perubahan itu? Melihat perbedaan itu? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Di malam terang lilin ini. Kita menyiapkan diri kita untuk menyambut Kristus di hari Natal besok sambil membawa orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Karena Engkau rela turun ke dalam dunia, terhina. Supaya Engkau boleh berada di antara orang-orang yang terhina.
yang tidak sadar bahwa diri mereka hina dibelenggu dosa, sehingga mereka sibuk dengan menuding orang lain, sibuk dengan terus menindas sesama, dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Namun Engkau datang, di dalam keterhinaanmu Tuhan, ada satu yang membedakan. Engkau tidak berbuat dosa. Semua orang di sekelilingmu walaupun mencoba menuduh, mencoba menuding, mencoba menjebak, tidak bisa menjebak, membuktikan bahwa Tuhan Yesus berdosa, bahwa Tuhan Yesus hina sesungguhnya. Justru lewat kehadiranmu yang tidak berdosa, tapi rela menanggung kehinaan-kehinaan yang dibuat oleh manusia berdosa. Engkau menonjol sebagai sosok yang mulia. Engkau akhirnya naik ke atas kayu salib untuk menanggung keberdosaan, untuk menanggung kehinaan yang sesungguhnya, yaitu hina di hadapan Allah yang mulia. Dan Engkau menanggung itu semua. Supaya orang-orang yang berdosa ini Tuhan, yang matanya dibutakan, yang rohaninya masih mati Tuhan. Tapi lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, lewat kebangkitan-Mu yang membuktikan Kau menang terhadap kuasa dosa dan maut. Semua kehinaan kami dapat Engkau buang, Engkau ambil, Engkau ubah. Dan Engkau menaruh kemuliaan Allah kembali ke dalam diri manusia yang memang dari mulanya diciptakan sebagai gambar Allah. Namun karena dosa membuat kehilangan kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami yang sudah jadi milik-Mu, kami yang merayakan Natal dengan keyakinan, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tapi karena anugerah semata-mata dari Tuhan Yesus. Hari ini kami memiliki kemuliaan Allah. Kami diingatkan kembali pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Engkau terlalu mulia. Engkau terlalu agung. Kami tidak pantas, tidak layak. Semata-mata anugerah-Mu Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami jadi orang Kristen tapi sombong. Seolah-olah kekristenan kami itu jasa kami. Anugerah Tuhan semata yang membuat kami boleh memandang kemuliaan-Mu, bahkan mendapatkan kembali kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan kami diberi kesempatan berproses dalam hidup kami untuk semakin hari semakin memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang Kau berikan kepada setiap kami untuk menjalani hidup yang mulia, untuk menjalani hidup yang semakin hari semakin serupa Tuhan Yesus, memancarkan kemuliaan sampai sempurna. Dan saat kami menjalani itu Tuhan, kami boleh membagikan berita kabar baik itu kepada mereka yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, biarlah Natal, malam terang lilin ini Tuhan, menjadi satu malam yang kami memberikan komitmen kami. Tidak lagi membiarkan diri penilaian dunia mempengaruhi diri kami, tapi kami melihat Kristus dan kami memakai mata Kristus untuk melihat dunia yang masih terhina di bawah dosa. Dan kami mau memberitakan kabar baik bahwa Kristus sanggup untuk mengangkat semua kehinaan dunia ini. Tuhan, biarlah malam ini Tuhan ingatkan kami akan 1-2 orang, baik itu keluarga kami ataupun teman kami, untuk kami doakan, untuk kami ajak besok hari Natal, kesempatan terbaik untuk mendengar kabar baik, juru selamat datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kami sudah mendapatkan anugerah tersebut, kami mau berbagi dengan mereka, kami rindu orang-orang di sekeliling kami. Malam ini kami hubungi tentu dengan minta pertolongan Tuhan bekerja di hati mereka, Roh Kudus menginsyafkan mereka akan kebutuhan juru selamat. Dan besok mereka boleh hadir di dalam ibadah Natal. Dan besok anugerah Tuhan boleh dinyatakan, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan, keselamatan-Mu boleh dinyatakan. Kiranya Tuhan beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami tidak sia-siakan
Natal tahun 2020 ini Tuhan. Natal yang kami rayakan atau terang lilin yang kami sedang rayakan itu. Supaya terang-terang yang ada pada kami, lilin-lilin kecil yang sudah menyala ini Tuhan, boleh menerangi bagian-bagian dunia yang gelap, karena kami mau hadir di sana, menjadi saksi-saksi-Mu. Tolong kami semua Bapa. Kami bersyukur, kami juga serahkan ibadah Natal besok. Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Yuso yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dengan urapan-Mu, berita kabar baik keselamatan boleh sampai. Roh-Mu bekerja dengan leluasa. Jiwa-jiwa dibawa pulang kepada Engkau. Jiwa-jiwa yang terhina di dalam dosa mendapatkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memuji-muji menyembah Engkau. Dan kami ingin terus menjadi puji-pujian bagi Engkau. Menyaksikan Engkau di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.